Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Amal ba'du, hadirin jamaah Masjid Al-Amin dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita alhamdulillah masih diberikan nikmat iman Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas. Ada kewajiban kita adalah salat Isya berjamaah. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan di bulan Syawal yang akan datang. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menginjak salat tarawih kami ingin menyampaikan beberapa maklumat. Adalah yang pertama adalah galang donasi dan atensi untuk warga Palestina adalah dengan tujuan satukan solidaritas. Jumat 21 Maret 2025 pada Isya yang insya Allah nanti sebelum sholat tarawih akan ada tausiah dan disampaikan oleh yang terhormat Syekh Ahmad Syarif Muhammad Wimner. Mantap. Wimner. Selanjutnya untuk Profil Syekh adalah Hafiz 30 Zul, Sarjana Ilmu Hadis Universitas Islam Madinah, memiliki sanad keilmuan dan imam masjid, Imam Masjid Nabawi Syekh Abdul Rahman Al-Qasim, Izazah Qiraat Hasil, Riwayat Habs An Syubah. Untuk tujuan adalah satukan solidaritas, galang donasi dan atensi. Selanjutnya kami informasikan kepada para jamaah, insya Allah untuk Masjid Al-Amin membuka dan menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal. Bagi para jamaah yang ingin berinfak, silakan oleh bapak yang tertera di baliho halaman bar kita juga kami menyediakan kotak infak setiap sudut lantai 1 sampai
lantai 3. Semoga Masjid Al-Adim yang selalu memberikan penerangan, pencerahan dan menjadi pemersatu umat. Untuk menyikat waktu, mohon maaf untuk kepada para jamaah, kami memberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk sesi ya. Untuk mungkin pendamping juga sekaligus sebagai ya sebagai penerima adalah Bapak Hasan. Waktu dan tempat dipersilakan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah. Begitu aja. تبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak ya, dan jamaah ibu-ibu di bawah Anda ya, alhamdulillah sudah berkumpul untuk melaksanakan sholat isya. Tadi sudah dilaksanakan dan akan kita laksanakan bersama sholat tarawih insyaallah di 10 malam terakhir ini. Dan alhamdulillah ini sudah disampaikan ya, bahwa alhamdulillah kita sudah kedatangan saudara kita ya, keluarga kita. Kalau biasanya kita hanya melihat di televisi ya, di handphone di mana ya, sekarang kita kedatangan secara langsung. Allah takdirkan untuk kita bersama bertemu di sini bukan tanpa alasan, tapi pastinya ada alasan yang ingin Allah gugah hati kita, ingin Allah cas keimanan kita ya, dan ingin Allah perbaiki akidah kita. Kenapa? Karena kita perlu untuk memperbaiki itu agar kemudian kita bersatu. Untuk apa? Untuk melawan musuh-musuh Allah yang benar-benar saat ini sudah kelewatan, ya, sudah sangat zalim terhadap kita dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah pada hari ini kita akan ngecas keimanan kembali, ya, dan insya Allah kita akan merealisasikan keimanan itu ya, bersama Syekh kita, Syekh Ahmad Syarif Muhammad bin Wel, ya, dan alhamdulillah beliau sudah hadir hari ini, dan kita akan membahas tentang kenapa kita harus membela Palestina. Untuk apa kita membela Palestina? Ya, Palestina jauh di sana dan kita di Indonesia di sini, apa hubungannya? Dan bagaimana kondisi Palestina saat ini, terutama di berita-berita yang tersebar. Sebagaimana kita tahu di banyak berita bahwa saat ini terjadi perang kembali, terjadi pertumpahan darah kembali, terutama di wilayah Gaza dan sekitarnya. Insyaallah kita dengarkan bersama, dan untuk menyambut Syekh kita, mari sama-sama kita takbir biar lebih semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، بداية الأحبة في الله، وقبل الكلام عن الأقصى وأهل فلسطين لا بد أن نذكر أن الله تعالى امتن علينا بهذه الليالي المباركات، أفضل ليالي العام على الإطلاق، ألا وهي العشر الأواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله.
وهذه كناية عن الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن فيها ليلة خير من 1000 شهر كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ألا وهي ليلة القدر، وهي مخفية حالها، والغاية من ذلك الجد والاجتهاد في هذه الليالي بأكملها. إذا أردت أن تصيب ليلة القدر لا تتحرى تقول اليوم أو بعد، قم العشر الأواخر، بلا شك أنك ستصيبها. وهذه والله فرصة عظيمة ونعمة كريمة جليلة من الله عز وجل هذه الليالي. الله وصف رمضان بأنه أيام معدودات. بالأمس القريب كنا نقول أهلا وسهلا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، والآن ماذا نقول؟ رويدا رويدا رمضان، مهلا رمضان. ونذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. والخيل الأصيلة إذا كانت في سباق ورأت خط النهاية اشتدت، وأنتم أصلاء، النهاية على مقرب منكم، فلا بد من الجد والاجتهاد في هذه الليالي. واسمحوا لنا أن نسلم عليكم سلاما حارا من إخوانكم في فلسطين إلى أهل أندونيسيا الكرام وأهل اليمن، نحييهم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belum memulai dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya, dan kita seharusnya dan selainnya senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho terhadap nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka selanjutnya kalau sudah ridho, Allah akan berikan tambahan kenikmatan itu kepada kita semuanya. Dan insya Allah kita pun juga ridho, dan kita pun juga sangat sekali ya ingin beribadah berkat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Dan kita juga ridho dengan agama Islam yang kita peluk hati. Dan insya Allah kita juga ridho dengan Nabi kita, tauladan kita, kekasih kita, utusan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga menyampaikan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga kita semuanya, mudah-mudahan hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau yang menyampaikan, mengingatkan tentang 10 hari terakhir. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir, yang di 10 hari terakhir ini ada 10 malam yang begitu mulia ya. Ada malam Lailatul Qadar juga di dalamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan di mana letaknya Lailatul Qadar ini. Untuk apa? Agar kita dapat memaksimalkan 10 malam Ramadan ini dengan maksimal. Ya. Melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini tanpa memilih satu di antaranya dan menyelesaikan semua ibadahnya dengan baik dan benar di 10-10-nya langsung lengkap. Gitu ya. Dan juga ya sebagaimana kita berdoa sebelum kemudian Ramadan mendatangi kita, ya Allah balighna Ramadan, ya Allah semoga kita sampai di bulan Ramadan. Namun apa yang terjadi saat ini, sedikit demi sedikit kita tahu bahwa ternyata bulan Ramadan sehendaknya dikit lagi akan meninggalkan kita semua. Ya, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa Ramadan adalah ayyaman ma'dudat. Apa itu? Hari-hari yang terbatas. Karena terbatas, ya, maka kata Rasulullah SAW, wahai orang-orang
yang semangat untuk melakukan kebaikan, orang-orang yang cinta terhadap kebaikan, terimalah, manfaatkanlah. Ya. Dan orang-orang yang sebaliknya maka merugilah. Dan bagi orang-orang yang melewati bulan Ramadan, datang bulan Ramadan dan melewati dirinya, namun dosa-dosanya belum digugurkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, merugilah dia. Ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi, sebagaimana disampaikan oleh Syekh kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan beliau juga mengandaikan seolah-olah seperti kuda balap. Ketika kuda balap itu melihat ada garis finish di depan, maka dia akan berlari dengan kencang, menghabiskan semua tenaga yang dia miliki, ya, agar apa? Agar bisa mendapatkan kemenangan yang ada di depan matanya. Maka kita semuanya adalah kuda-kuda balap itu, di mana garis finish sudah terlihat. Dalam 10 hari terakhir ini kita akan mencapainya, dan mudah-mudahan ya kita bisa mencapai hari kemenangan itu. Oleh karenanya garis finish sudah kelihatan. Mari semangat, mari lari dengan segenap kekuatan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau mengucapkan salam, ya, salam cinta, salam damai, salam sayang untuk kita semuanya. Beliau mengetahui begitu tulusnya orang-orang Indonesia menolong satu saudara Syekh kita yang ada di Palestina. Mari dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا سلمت على أهل اليمن لم تترجم. Dan beliau juga ini Pak, setiap kali beliau bertemu dengan orang Arab yang bisa ngomong bahasa Arab, dia senang sekali. صحيح يا شيخ؟ Beliau juga memberikan salam kepada Syekh kita, ya, أهل اليمن. dari orang Yaman, masya Allah. اليمن ورجال. جئناكم من بلادنا حتى نتكلم عن قضية عقدية. نعم أقولها بملء الفم، عقدية، ألا وهي قضية الأقصى وقضية أهل فلسطين. قضية الأقصى ليست فقط لأهل فلسطين أو حتى للعرب، بل هي لكل مسلم موحد لله عز وجل، لكم. لماذا؟ لأنها عقيدة. كيف تكون عقيدة؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، وكلكم يعلم رحلة الإسراء والمعراج. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المباركة، وعرج به من الأقصى، وصلى بالأنبياء في تلك الأرض المباركة. كيف لا تكون عقيدة وهي قبلتنا الأولى؟ قرابة 17 شهرا والصحابة والنبي يصلون تجاه الأقصى. لماذا؟ الله يريد أن يربط الصحابة ويربط المسلمين بهذا المسجد العظيم. ثاني مسجد وضع على الأرض بعد مكة ب40 عاما. كيف لا تكون عقيدة والوجوب فيه مضاعفة، وهو أحد المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها. إذن هي عقيدة إسلامية. إخوانكم في فلسطين تربوا على هذه العقيدة، وفهموا أن الله طلب منهم الحفاظ على القبلة الأولى. فماذا كان منهم؟ كان منهم أنهم يحاربون عدو الله أكثر من 78 عام من الاحتلال، كر وفر وقتال، وبذلوا الغالي والنفيس، أموالهم، أولادهم، بيوتهم، هدم كل شيء في سبيل هذه القضية، وهم ولله الحمد صامدون لا يخشون أحدا إلا الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه قضية عقيدة، وأن ما عند الله خير وأبقى. وأنتم سنقف أمام الله عز وجل وقفة ليس بيننا وبينه ترجمان، ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة، وبلا شك سيسألنا عن الأقصى، ماذا فعلنا لنصرته؟ سيسألنا ماذا فعلنا لإخواننا المنكوبين في فلسطين، في سوريا، في غزة؟ ماذا سنجيب؟ ونحن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأننا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
سنقف ونسأل أمام الله هذا السؤال، فماذا أعددنا جوابا؟ الجواب نعطيه لكم بإذن الله. Dan beliau datang jauh-jauh ya dari negaranya untuk apa? Untuk mengingatkan. Untuk apa? Untuk menyadarkan. Untuk apa? Untuk sama-sama merangkul, menyadarkan bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Ya. Dan kenapa kita harus membela Palestina? Kenapa kita harus repot-repot mendukung, membela, mendorong, berinfak dan seterusnya untuk orang-orang Palestina selama ini? Ya. Dan beliau mengatakan bahwa perkara Palestina, urusan Palestina, apa yang terjadi di Palestina dan di dalamnya adalah perkara akidah. Artinya apa? Kalau kita menyatakan dan mengakui, menempatkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita punya andil besar, kita punya tanggung jawab terhadap Palestina. Siapapun kita, asalkan kita seorang Muslim, maka kita punya tanggung jawab terhadap Palestina. Kita pernah tanggung jawab terhadap Masjidil Aqsa. Kenapa? Bagaimana tidak kita mengatakan bahwa Masjidil Aqsa dan apa yang ada di sekelilingnya adalah urusan akidah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakannya dengan sharih, dengan jelas berkali-kali di dalam Al-Quran. Bahkan peristiwa yang begitu terkenal dan fenomenal, yaitu peristiwa turunnya perintah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Disebutkan di dalam surat Al-Isra, di mana Nabi Muhammad SAW Isra ke tempat yang diberkahi sekelilingnya, barakna haula, dan juga Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Dan bahkan dalam peristiwa itu Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi dan rasul seluruhnya di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya, ini bentuk bahwa ternyata Masjidil Aqsa adalah masjid yang begitu mulia. Ya. Dan kemudian juga menjadi kiblat pertama sebelum kita menghadap ke Ka'bah saat ini. Selama 17 bulan umat Islam melakukan kiblat ke Baitul Maqdis. Ya. Itu adalah kiblat pertama kita. Dan di dalam hadis, Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi ini dengan selang waktu 40 tahun setelah dibangunnya Masjidil Haram atau Ka'bah itu sendiri. Masjid nomor 2 tertua di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mendorong umatnya untuk dapat beribadah mengunjungi masjid kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ya. Dan juga apa yang kemudian juga orang-orang Palestina saat ini mereka berjuang di sana. Kenapa? Karena mereka dididik dengan pemahaman seperti itu. Mereka dididik dengan akidah yang salimah. Mereka mengetahui fungsinya mereka di sana. Dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Untuk apa? Untuk mempertahankan akidah Islam yang saat ini sedang dipertaruhkan di Palestina. Ya. Mereka selama 78 tahun, bayangkan Bapak. Bayangkan Ibu, 78 tahun mereka dihancurkan, dijajah, dibunuh, dizalimi dan seterusnya. Ya, tapi apakah mereka kemudian takut? Alhamdulillah, kita bersyukur begitu kuatnya hati orang-orang Palestina. Mereka tetap berada di sana dan mereka akan terus tetap berada di sana sampai kemudian mereka bisa memerdekakan Masjidil Aqsa, memerdekakan Palestina, insya Allah. Ya, dan juga karena ini adalah akidah yang begitu mulia, karena pemahaman ini adalah pemahaman yang begitu agung, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
tanpa ada seorang pun yang dapat menolong kita, tanpa ada siapapun yang dapat menjawab atau membantu kita dalam menjawab. Kita akan ditanya satu persatu di hadapan Allah, apa yang sudah kamu lakukan terhadap amanah yang diberikan kepadamu semuanya, sedangkan saudara-saudaramu mengemban amanah itu sendirian, dan mereka berdarah-darah dan mereka sakit, sedangkan kita masih biasa-biasa saja, tidak merasakan apa-apa. Sedangkan Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, kita seorang mukmin seperti satu tubuh. Ketika salah satu di antara yang lainnya terluka, terbeset, kemudian lukanya menganga, menangis, sakit, perih, maka seharusnya anggota tubuh yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Dan juga Rasulullah mengandaikan juga bahwa umat mukmin itu seperti bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya agar bangunan itu tetap berdiri dengan tegak. Maka apa yang bisa kita jawab? Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepada kita, dan insya Allah kita akan bahas setelah ini. كيف ننصر الأقصى وكيف نقف مع أهل فلسطين وغيرهم من المنكوبين المسلمين؟ الأمر الأول ألا وهو إصلاح النفس، مجاهدة النفس، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحتاج إلى تغييرات حقيقية في أنفسنا، المجاهدة على الطاعة والمجاهدة عن المعصية. نحتاج أن نصلح أنفسنا، نصلح أزواجنا، الأبناء والبنات. نريد جيل قرآني فريد، نريد جيل يحب القرآن، يحب العبادة، يحب الدين، داعي لله عز وجل، متعلم العلوم الشرعية وحتى غير الشرعية يتعلمها ليخدم الأمة، لا إشكال. ولكن نريد جيل ليس همه السوشيال ميديا، ليس همه لاعب وهمها مغنية. نريد فتيات يرتدين اللباس الشرعي حتى يكونوا أمهات صالحات في المستقبل. الأمر الآخر، إذا صلح طبعا الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع جاء النصر. الأمر الآخر، لابد من مقاطعة اقتصادية لكل من يدعم الاحتلال. تخيل أنت تنفق مال وهذا المال يستخدم في قتل إخوانك في فلسطين، مشكلة. الأمر الآخر كذلك نشر هذه القضية بين الناس في مناطق أعمالنا، بين أسرنا، على مواقع التواصل. ننشر، نتكلم عن فضيلة الأقصى وما يتعرض له الأقصى وما يتعرض له إخوانكم. هذا واجب علينا. نذكر على عجالة الدعاء سلاح عظيم امتن الله علينا به وكلنا يعلم، والذي يعود في سيرة النبي وسيرة المسلمين يعلم أن أكثر الغزوات الكثرة في العدد والعتاد تكون للمشركين، ولكن الغلبة للمسلمين، لأن النصر ليس بالعدد ولا بالعتاد، وإنما النصر من عند الله. ولكم في أهل غزة قدوة حسنة، 2 فقط مليون أهل غزة، والعالم كله يتآمر عليهم 1.5 سنة، ومع ذلك لم يركعوهم. إذن النصر من عند الله. ندعو الله في مواطن استجابة الدعاء، في الثلث الأخير من الليل، في السجود ونحن صائمون، في ساعة استجابة الجمعة. والأمر الأخير الإنفاق في سبيل الله، ونحن الآن في شهر الصدقات ورمضان شهر المواساة وشهر الإنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن خلف غازيا في أهله فكأنما غزا. إخوانكم قدموا الغالي والنفيس، فهم بحاجة إلى طعام وشراب ومسكن ومأوى. واعلموا أن المال مال الله عز وجل،
هو أعطاكم إياه ينظر ماذا تصنعون. وفي الختام أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك الطيب أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات. هذا والله تعالى عز وجل وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خير الشيخ. وإياكم. جلس. اجلس خلاص. يا الله. Ustaz. أستاذ الخطأ. نعم. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, izin saya menyampaikan penutupnya tadi Syekh yang cukup panjang. Ada 6 poin kurang lebih. Ya. Ini mungkin saya ringkas saja biar bisa lebih mudah dipahami. Ya. Ada 6 poin bagaimana cara kita menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada 6 cara bagaimana cara kita menjawab pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, ya, mari kita memperbaiki diri sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Apabila kamu ingin menolong agama Allah, apabila kamu terjun untuk menolong agama Allah, maka kata Allah apa? Yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan menguatkan kalian. Dan juga dalam ayat yang lain, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, tidak akan memberi kemenangan kepada suatu kaum sampai kemudian kaum tersebut mau menjemput kemenangan itu. Maka mari kita jemput kemenangan itu bersama-sama. Dengan cara apa? Yang pertama, perbaiki diri. Ya. Perbaiki diri, kita perbaiki akhlak kita perbaiki hati kita, bersihkan hati kita dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal kita, perbanyak kaitkan hati kita dengan Al-Quran, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mari kita turun ke medan perang dengan perang yang sangat besar yang dikabarkan Rasulullah SAW. Apa? Jihadun nafs. Perang yang sangat sulit kata Rasulullah adalah perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Ya, dan di dalamnya juga perang untuk dapat mengarahkan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian sembari kita memperbaiki diri untuk meringankan pertanyaan kita dari Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban kita dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki keluarga kita. Kita perbaiki anak cucu kita. Kita ingin generasi Qurani, kita ingin menciptakan generasi Islami, generasi yang memiliki semangat untuk membela Islam, bukan generasi yang ingin main saja, makan dan minum tidur saja, yang tidak memiliki konsistensi, tidak memiliki semangat untuk dapat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita didik anak-anak kita. Mari kita didik keturunan kita. Kita selimuti putra dan putri kita dengan akhlakul karimah sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita ajarkan kepada perempuan-perempuan kita, putri-putri kita untuk memakai pakaian yang rapi, yang syar'i, agar kemudian dapat lahir dari keluarga kita generasi-generasi yang baik. Dan kemudian kita lanjutkan dengan boikot. Mari kita boikot, kita pilih dan pilih produk yang sesuai. Jangan sampai 1.000-2.000 yang kita miliki justru dapat membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Lalu sebarkan informasi tentang Palestina ini, urgensi ini kepada saudara-saudara kita yang ada di manapun. Dan kemudian mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian diturunkan kemenangan kepada saudara yang ada di Palestina. Dan terakhir, Syekh menyampaikan, mari kita infak fisabilillah,
Karena ada sebuah hadis yang indah sekali disampaikan oleh Rasulullah. Man jahaza ghaziyan faka'annama ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan, mempersiapkan perbekalan bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah, maka kata Allah apa? Faka'annama ghaza, maka dia seorang-orang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berjihad di jalan Allah. Bayangkan. Tidak perlu ada sayatan pedang, terputus tangan kita, kaki kita. Cukup dengan mempersiapkan perbekalan untuk mereka yang berjuang di jalan Allah sudah termasuk orang yang berjihad fisabilillah. Ya. Dan juga saya mendoakan kita semuanya sebagaimana kita berkumpul hari ini, mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsal Mubarak. Ya amin ya rabbal, dengan keadaan merdeka tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ustaz, mungkin minta waktu 1 menit atau kurang lagi sedikit gitu ya. Insya Allah kami dari Yayasan Amanah Takaful, kami alhamdulillah tahun ketiga ini melaksanakan berbagai program bantuan untuk Palestina. Di antaranya ada sumur wakaf, ya, makanan hangat, selimut, tenda-tenda, obat-obatan, dan juga Al-Quran untuk saudara kita di Palestina. Kami mengajak kembali, ya. Jadi saya mungkin belum menyampaikan, tapi ini beliau biasa menyampaikan karena waktunya sempit. Mungkin selama 3 hari yang lalu terjadi peperangan kembali dan korban yang jatuh lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 orang, dan ada di antaranya adalah anak-anak sekitar 150 lebih. Ya. Oleh karenanya mari kita berkumpul kembali, mari kita kuatkan kembali ibadah kita, mari kita realisasikan keimanan kita tolong saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karenanya Bapak, Ibu juga, ya, insya Allah kita membuka donasi untuk Bapak Ibu yang ingin berdonasi, insya Allah. Dan mungkin kita hanya bisa memberikan hadiah sebagai apresiasi dari Bapak yang ingin berdonasi, agar kita sama-sama berkorban dan kita apresiasi, ya. Mohon izin bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi dengan angka 2 juta rupiah. Mari kita realisasikan keimanan kita. Bismillah, turun ke medan perang, menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena waktunya sangat sempit sekali, ya. Ini tidak perlu cash hari ini, bisa ditransfer, bisa juga ada bentuk lainnya. Mau pulang dulu, mau ngambil dulu, silakan. Insya Allah kita tunggu dan kita akan salurkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Mohon izin karena waktunya terbatas, silakan, ini hanya komitmen saja. Bismillah, ya, yang mau berdonasi dengan angka 2 juta rupiah, saya hitung sampai 7, silakan bisa angkat tangan dan mungkin nanti setelah. Oh ya baik kalau gitu nanti mohon izin ya karena waktu sudah terbatas, nanti kita akan lanjutkan setelah witir saja. Setelah witir, ya, bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, kalau begitu langsung saja merapat kemari dengan angka 500.000 ke atas, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bismillah, kita semuanya terjun ke medan perang. Siap Bapak Ibu? Siap? Takbir sekali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, baik. Sekali lagi, birruh, bidam, nafika ya aqsa. Takbir. Allahu Akbar. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.